Oke, di video ini saya mau cerita tentang pengalaman pribadi saya berinteraksi dengan oknum orang beragama. Jadi saya menyebut oknum ya, yang artinya saya tidak mengeneralisir. Oke, jadi beberapa tahun yang lalu ketika saya baru pindah, mulai ngontrak tanah, kemudian bangun rumah, tentunya ada niat berinteraksi dengan para tetangga gitu ya. Tapi posisi saya tidak aktif, saya cuma pasif aja, tapi membuka ruang lah untuk interaksi itu. Kemudian ada salah satu tetangga saya, dia approach karena saya suka berkebun, jadi dia juga suka lihat tanaman gitu kan. Jadi kita mulai ngobrol-ngobrol. Kurang lebih kita sudah kenal sebulanan ya, sebulan lebih dikit. Nah, di sana ada obrolan mulai kita membahas terkait bisnis, kerjaan dan sebagainya gitu. Nah, di obrolan itu si bapak bilang, saya ada tanah yang mau saya jual. Tapi saya nggak ngerti caranya karena saya nggak bisa main medsos. Oke, bapaknya minta saya untuk menjualkan tanahnya itu. Jadi saya sanggupi ya, kan effortnya juga tidak terlalu besar. Waktu itu bapaknya minta, oke saya mintanya 500 juta. Silakan nanti kalau dijual berapa, yang penting saya dapatnya 500 gitu. Nah, saya jual lah di atasnya sedikit, berharap saya dapat komisi dari selisih itu kan. Nah, akhirnya setelah 2 minggu nyari-nyari, sudah ada beberapa pembeli yang mencoba lihat-lihat, terus nego-nego, tapi belum dapat ketemu juga ya, belum jodoh lah. Sehingga akhirnya ada satu pembeli yang mana mau di harga yang ditentukan bapak itu, bukan harga yang saya naikkan. Jadi ya saya berpikir ya udahlah, kalau memang ini agak susah karena waktu itu Covid ya. Jadi memang agak susah, ekonomi kan juga lagi turun. Nah, jadi saya berpikir ya udah, kalau gitu mungkin dari 500 itulah saya minta sedikit gitu, tidak banyak. Berapa saja saya nggak masalah gitu kan. Toh juga ini effortnya nggak terlalu besar. Nah, ketika bapaknya itu deal dan saya juga sudah sempat ngobrol setelahnya bahwa ya oke lah, saya tidak minta banyak-banyak gitu, seikhlasnya kan seperti itu. Tapi yang terjadi apa guys? Setelahnya bapaknya itu tidak bisa dihubungi setelah dia deal dengan pembelinya itu. Jadi saya WA, saya nggak sampai telepon sih ya, karena saya tahu kalau WA tidak bisa, telepon juga tidak akan pernah bisa, karena niatnya udah nggak ada gitu kan. Nah, jadi saya sebenarnya uangnya saya tidak terlalu permasalahkan ya, karena nominalnya itu tidak terlalu besar dan pendapatan saya sudah memenuhi saya. Ya bisa dibilang jauh lebih banyak lah timbang komisi yang mungkin jadi bayangan saya itu kan. Jadi saya tidak terlalu memikirkan nominalnya. Yang saya pikirkan, kenapa saya sampai sebodoh itu? Ya bukan bodoh sih, mungkin kan kalau kena prank itu apes ya, tidak lihat itu bodoh atau pintar. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu, saya melihat ada sesuatu yang aneh di rumahnya guys. Ternyata uang hasil penjualan tanahnya itu digunakan untuk mengupgrade rumah ibadahnya. Nah, waktu itu mind blowing banget sih bagi saya. Jadi, satu sisi bapaknya itu tidak memberikan saya komisi atas jasa penjualan yang saya lakukan, tapi sisi lain, uang hasil penjualan itu digunakan untuk mengupgrade rumah ibadahnya. Kan jadi nggak nyambung ya, agama, yang mana agama itu mengajarkan moral, tidak merugikan orang lain dan sebagainya, tapi satu sisi tempat ibadah sebagai alat ritual agama itu malah di-upgrade. Jadi kan nggak nyambung nih, pengamalan agama dan ritual. Nah, saya berpikirnya, apa jangan-jangan beberapa oknum memang memisahkan hal tersebut ya. Jadi nilai-nilai dalam agama itu tidak berbaur dengan ritual yang sudah dilakukan. Seolah-olah ritual itu sudah autopilot. Beda halnya dengan
apa yang diajarkan di agama itu. Ya, jadi mungkin ini memang kembali ke oknum tadi ya. Agamanya sudah pasti tidak salah, tapi oknum inilah yang menyebabkan agama itu jadi tercoreng gitu. Oke, mungkin itu dulu pengalaman saya. Semoga tidak kejadian di kehidupan penonton ya. Ada tanggapan mungkin atau pengalaman yang sejenis, silakan komen ya. Terima kasih.